Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dengan Bapak Pawai dalam pelajaran TIK. Meskipun masih dalam bentuk video, namun anak-anak tetap semangat dalam belajarnya ya. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini apa yang kita akan bahas? Nah, kalau anak-anak perhatikan di tampilan ini adalah tampilan dari paint, berarti kita ada hubungannya dengan gambar. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita awali dulu kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak langsung simak ya. Baik, anak-anak, kesempatan kali ini sama-sama kita akan belajar menggambar ya. Gambar apa ya kira-kira ya? Ya, kita akan menggambar sebuah masjid. Ya, kita akan menggambar masjid atau musola ya, tempat-tempat ibadah orang Islam ya, tempat ibadah orang Islam. Nah, sekaligus sebagai bentuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita membuat masjid atau musola ya. Nah, baik anak-anak, kita akan buat seperti ini ya. Anak-anak simak ya. Nah, di sini Bapak akan membuat sebuah datarannya dulu ya. Datarnya dulu menggunakan icon rectangle. Nah, yang kotak ini. Sebentar, layar Bapak perkecil dulu agar supaya Bapak dapat full untuk membuatnya sampai lembar kerjanya penuh seperti ini. Nah, Bapak lebarkan sedikit. Nah, itu ya. Nah, terus di sini Bapak perbesar lagi. Oke, di sini Bapak buat lagi untuk bagian mana nih? Ini bagian daripada apa ya kalau istilah di masjid atau di musola ini ya, tangga kecil ya untuk masuk ke dalam masjidnya atau musolahnya. Bapak lebari lagi sedikit ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, lalu di sini Bapak buat lagi, masih menggunakan rectangle ya. Bapak buat satu tangga lagi, tingkatan lagi di sini. Nah, seperti ini ya. Dan Bapak buat bangunannya masih menggunakan icon rectangle. Oke. Bapak turunkan sedikit. Oke. Nah, selanjutnya Bapak bikin lagi untuk bagian kubahnya, masih menggunakan rectangle juga ya. Bapak bikin kotaknya dulu, perbatasan antara bangunan dinding sama kubah. Dar. Nah, seperti ini anak-anak ya. Nah, sudah hampir kelihatan bentuknya ya. Nah, sekarang kita akan bikin apa namanya, kubahnya. Gimana cara bikin kubahnya, Pak? Waduh, bikinnya pakai apa ya? Nah, kita gunakan icon ini yang oval, lingkaran. Kita buat lingkaran di sini, anak-anak ya. Kita tarik saja. Nah, lalu kita geser. Klik seperti ini. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita tinggal paskan kira-kira
kubahnya pasnya seperti apa. Misalnya seperti ini nih Bapak nih. Nah, Bapak pasnya seperti ini nih. Nanti anak-anak bisa memperkirakannya masing-masing ya. Nah, habis itu tinggal kita hapus bagian yang tidak perlunya menggunakan icon eraser ini ya. Menghapusnya menggunakan icon eraser. Tinggal kita hapus. Nah, dalam menggambar anak-anak yang penting kita harus konsentrasi dan harus sabar ya, seperti itu. Nah, oke, sip, tinggal yang di dalam sini, sip. Kalau misalkan kurang besar, anak-anak tinggal perbesar lagi ya, di zoom in zoom out di sini ya. Tinggal digeser, ini ada namanya scroll barnya, tinggal digeser-geser aja. Nah, seperti ini. Nah, terus tinggal diperkecil lagi seperti ini anak-anak ya. Tuh, sudah hampir jadi kan? Nah, sekarang kita buat pintunya ya, pintu dan jendelanya itu menggunakan rectangle kembali. Nah, dan kita buat jendelanya di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya anak-anak, biasanya kalau di kubah masjid itu kan ada apa ya namanya, kayak bukan logo, apa sih namanya, ada iniannya, ada bangunan yang berbentuk bulan dan bintang. Maka kita buat di sini ya. Pertama kita buat dulu menggunakan icon mana, segitiga. Nih, icon shape ini ya, icon shape triangle ini kita buat sini. Nah, kalau kurang ke tengah tinggal kita geser, bisa menggunakan tanda panah yang ada di keyboard ya. Bisa geser ke kiri, bisa geser ke kanan, atau atas atau bawah gitu. Selain daripada bisa menggeser menggunakan mouse. Nah, kita buat di sini. Selanjutnya anak-anak, tinggal kita buat logo bulannya. Seperti apa cara buatnya Pak? Bulannya biar bagus. Nih, kita buat lingkaran di sini. Loh, kok buatnya lingkaran Pak? Ya, coba anak simak dulu ya. Nih, ya kan, Bapak buat lingkaran. Lalu Bapak buat lingkaran kembali anak-anak di sini di sebelahnya. Nah, lingkarannya lebih besar ya kan. Tinggal Bapak geser ke sini. Yang ini Bapak tarik aja ke dalam biar supaya lebih sabit. Nah, ini dia anak-anak, tinggal kita hapus bagian yang tidak perlunya menggunakan eraser. Nih, ya kan? Kita hapus bagian ini. Hapus, hapus, hapus. Kita hapus, hapus. Yuk kita hapus, hapus. Nah, kita hapus. Dan kita hapus juga bagian yang ini. Gimana anak-anak? Sudah kelihatan belum gambar bulan sabitnya? Sudah ya? Nah, seperti ini. Gampang kan? Nah, selanjutnya kita gunakan icon selection. Perhatikan, ketika menggunakan selection, anak-anak lihat transparannya harus terchecklist ya. Jadi di sini, di tanda panah kecil di selection sini, select, kita klik ada transparan, kita klik dulu transparannya. Nah,
Kalau sudah tercentang, berarti nanti gambarnya akan transparan kalau kita selection. Nah, sekarang kita selection ya. Seperti ini, Bapak selection ke sini, Bapak blok, klik kiri. Ya, jadi gini, klik kiri dari sini, tarik, baru lepas. Nah, baru kita bisa geser ke sini. Nah, gitu. Ini ya anak ya. Tuh. Ya kan? Gambarnya bisa kita perkecil kalau misalnya terlalu besar. Nah, jadi di sini backgroundnya nggak ikut kepotong atau nggak ikut pindah karena kita menggunakan transparent selection. Selanjutnya kita masukkan bintang. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan bintang. Kita salah. Kok malah hilang bintangnya? Nah, seperti ini anak-anak. Coba kita perkecil dulu tampilan gambarnya. Nah, seperti ini anak-anak. Tinggal kita buat kembali menara-menaranya ya. Menara-menaranya kita buat menggunakan icon rectangle lagi ya, yang mudah seperti ini. Pertama kita buat dulu bangunan kotak kecilnya di sini. Oke, lalu bangunan panjang ya. Kita geser dulu ke sini. Nah, setelah itu kita buat perbatasan menaranya. Nah, setelah itu kita buat menggunakan segitiga di sini. Nah, gitu. Nah, sudah hampir jadi kan menaranya, sudah jadi seperti ini. Tinggal satu lagi di sebelahnya. Sama ya, kita buat kok masih segitiga, lupa Bapak. Menggunakan rectangle kembali. Ya, kita buat kotak di sini. Lalu kita buat bangunannya di sini. Kita buat perbatasannya di sini. Dan kita buat menggunakan icon shape yang segitiga untuk membuat lancipnya di sini. Nah, kita coba lihat dari jauh anak. Wow, keren ya, sudah hampir jadi. Selanjutnya anak-anak, kita akan buat pohon ya. Kita akan buat pohon di sampingnya, di sebelah kiri atau kanan ya. Sebelah kanan aja deh. Sebelah kanan berarti ini kita lebarin sedikit kertasnya ya anak-anak ya. Nah, itu karena ini kertas semakin lebar, berarti di sini garisnya Bapak lebarin nih untuk dataran tanahnya. Karena jangan sampai kelihatan bolong. Kalau bolong seperti ini, nanti ketika kita beri warna, warnanya akan bocor keluar. Gitu ya. Baik, Bapak coba menggunakan icon ini aja deh, garis. Nah, ini sudah jadi, udah ketutup ya, nggak ada yang bocor ya. Selanjutnya tinggal Bapak bikin pohon di sini menggunakan ini aja deh yang gampang ya. Ya, kita gunain akun pensil aja biar kelihatan bener-bener kayak gambar animasi gitu ya. Bikin ke sini, lalu bikin yang di sini. Kok pohonnya kurus? Pohonnya kurus.
Nah, selanjutnya tinggal kita bikin menggunakan ini. Icon apakah ini? Cloud ya. Semacam, jadi ini bentuknya karena bentuknya seperti pohon, jadi Bapak pakai ini. Nah, tinggal kita hapus bagian yang tidak perlunya. Yang ini misalkan. Hapus. Hapus. Ini juga dihapus. Nah, ini dia anak-anak. Oh iya, tinggal bikin jalannya. Kita menggunakan icon line di sini ya. Ujung sini tarik ke sini, dan ujung sini tarik ke sini. Oke, anak-anak, tinggal kita beri warna di bangunannya. Oke, warnanya nanti anak-anak bisa mencobanya, warnanya bebas sesuka hati anak-anak ya. Misalkan di sini Bapak menggunakan warna datarnya ini warnanya hijau, jadi seperti halnya rumput. Terus daunnya hijau juga seperti ini. Dan untuk jalannya Bapak menggunakan abu-abu, ya kan. Warna jendelanya Bapak menggunakan orange. Pintunya Bapak menggunakan coklat. Terus bangunannya Bapak menggunakan warna hijau muda ya namanya ini. Nah, keramiknya abu-abu, ini juga abu-abu. Salah. Terus untuk kubahnya Bapak menggunakan warna birunya biru ini. Nah, begitu juga sama yang ini. Nah, gimana anak-anak, sudah kelihatan bagus kan? Bagus sekali dong. Nah, baik anak-anak, selanjutnya, oh ya, ini pohonnya belum kita warnai coklat. Nah, anak-anak coba perhatikan, warnanya tidak ada yang keluar. Kalau garis ini tidak saling terhubung, misalkan seperti itu, garis ada yang putus, maka nanti kalau kita beri warna, warnanya jadi keluar kemana-mana, warnanya bocor ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita bikin di langit-langitnya menggunakan bintang-bintang dan awan-awan. Contoh seperti ini. Ini Bapak kembalikan ke hitam dulu ya. Bapak bikin bintang-bintang dulu. Ceritanya kan ini Bapak ngambil membuat gambarnya tampilan di malam hari. Lalu di sini ada namanya bulan kecil. Lalu ada namanya awan. Awannya 2 aja. Dan kita hapus bagian yang tidak perlu. Ngek ngok itu. Ngek ngok. Nah, selanjutnya kita beri warna bagian langitnya langsung ya, warna hitam, warna bintangnya dulu aja. Bintangnya warnanya apa ya? Kuning. Nah, dan bulannya juga sama. Jadi kayak matahari ya. Coba kita hapus dulu warnanya. Bagus warna kuning atau putih. Sekarang kita warnai hitam di langitnya. Door. Wow, gimana anak-anak, keren kan? Oh, ini ada yang kurang di sini. Door. Ini juga sama. Door. Nah, terus berarti warna bulannya bagusan warna kuning. Nah, seperti ini anak-anak.
gambarnya sudah jadi. Wah, hebat kan anak-anak? Kita menggambar rumah ibadahnya umat muslim ya, yaitu masjid atau musola ya. Nah, di sini anak-anak, nah lihat nih, ada yang kurang Bapak warnanya, warna hitam di sini. Nah, itulah dia anak-anak gunanya kita untuk konsentrasi ya. Baik anak-anak, jika sudah, nah kita simpan ya, kita simpan, kita beri nama. Misalkan Bapak simpan nih ya, Bapak save. Nah, Bapak simpannya di picture, misalkan Bapak beri nama, namanya masjid, menggambar masjid, gambar masjid Wahyu, menggambar masjid by Pak Y ya, by Pak Y. Silakan Bapak simpan save. Nah, maka di sini namanya sudah berubah ya, file name-nya sudah berganti menjadi menggambar masjid by Pak Y ya. Nah, anak-anak, nanti jika sudah selesai menggambarnya, anak-anak kirim boleh ke WhatsApp Bapak atau ke GCR ya anak-anak ya, gitu. Nah, baik anak-anak, kesimpulannya anak-anak nanti di rumah ya mencoba membuat gambar yang seperti Bapak contohkan ini ya, gambar masjid ya atau musola, pokoknya tempat ibadah umat muslim. Bentuknya mau seperti apa bebas, warnanya mau seperti apa bebas ya, sekreasinya anak-anak. Nanti mau ditambahkan apa lagi boleh, terserah anak-anak. Nanti gambarnya dikumpulkan ke Bapak, dikirim melalui WhatsApp atau di GCR ya anak-anak ya. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, Bapak titip pesan ke anak-anak semua, jaga kesehatannya dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi. Jangan sendal jepit direbus, apalagi digoreng ya. Jangan. Terus hormati kedua orang tua, sayangi adik dan kakak, jaga sholat 5 waktunya sebagai kewajiban kita seorang muslim ya. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya anak-anak, batas pengumpulannya yaitu minggu depan ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.